Kristen Negeri Kupang, semester 4, kelas L, NIM 01 2019 0430. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Saya memilih topik mengenai hubungan sosiologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen. Alasan saya memilih topik mengenai hubungan sosiologi pendidikan dan pendidikan agama Kristen karena dari materi ini kita dapat mengembangkan norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, melakukan kontrol sosial, dan menimbulkan perubahan sosial. Adapun latar belakang sosiologi pendidikan dalam pendidikan agama Kristen. Di era globalisasi ini, pendidikan sosiologi sangatlah dibutuhkan, apalagi sosiologi pendidikan. Dalam kaitannya dalam hubungan sosial di lingkungan, maka pendidikan sosiologi sangatlah dibutuhkan. Sebab hubungan sosial membahas adanya interaksi antar sesama manusia, sehingga perlu adanya pengetahuan tentang tujuan sosiologi pendidikan. Selain itu, dalam berinteraksi antar sesama manusia juga tidak boleh melanggar aturan ataupun norma agama yang ada. Oleh karenanya, perlu pula pengetahuan tentang pendidikan agama. Dari semua permasalahan itu, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mampu memberikan pengajaran tentang hal-hal tersebut. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga formal maupun non-formal. Apabila lembaga formal, maka lembaga tersebut adalah sekolah. Maka sekolah atau lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang materi-materi pendidikan saja, melainkan juga mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi sosial antar sesama manusia, dan interaksi tersebut juga tidak melanggar norma agama. Sedangkan apabila pendidikan non-formal, maka pendidikan itu bisa terjadi di lingkungan sekitar tempat ia tinggal, yaitu dengan cara mempelajari dari lingkungan bagaimana cara orang-orang di sekitarnya itu berinteraksi. Dari uraian tersebut di atas, maka kita akan membahas tentang apa pengertian sosiologi pendidikan dan munculnya sosiologi pendidikan serta tujuan dari sosiologi pendidikan. Yang pertama itu pengertian sosiologi pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang ataupun sebuah kelompok untuk mendewasakan seseorang atau kelompok dengan cara mengajar dan melatih. Pendidikan berasal dari bahasa Latin educatus yang berarti merawat, melengkapi. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan bersengaja untuk memperlengkapi seseorang guna membimbingnya keluar dari satu tahapan atau keadaan. Pendidikan juga merupakan usaha yang sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangkitkan baik itu pengetahuan, sikap, nilai-nilai, kepekaan, serta hasil-hasil lain darinya dari usaha tersebut. Ini berarti bahwa dalam usaha pendidikan ada satu rancangan yang sadar dengan mempertimbangkan tingkatan-tingkatan perkembangan manusia dari berbagai sudut. Oleh karena itu, harus disusun secara sistematis, tetapi juga berkesinambungan karena manusia itu makhluk yang terus berkembang dan bertumbuh dan dalam proses menjadi yang terbaik. Tujuan pendidikan ditujukan kepada manusia seutuhnya yang menyangkut kemampuan sikap dan nilai-nilai moral. Pendidikan dapat bersifat formal dan juga non-formal. Secara umum, pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan hidup di masa depan. Yang kedua, pengertian pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen merupakan pendidikan yang holistik, bukan hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga mengenai moral, etika, karakter, dan aspek kehidupan lainnya yang perlu dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Menurut Robert Pasmino, pendidikan Kristen berusaha membimbing semua individu di semua tingkat pertumbuhan lewat berbagai cara pengajaran, pengenalan, dan pengalaman akan rencana dan tujuan Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan Kristen juga memperlengkapi bagi pelayanan yang efektif dengan keseluruhan fokusnya pada keteladanan Kristus, Sang Guru Agung, dan amanat agungnya dalam menghasilkan orang-orang yang dewasa.
Pendidikan Kristen juga merupakan pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dengan firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Pemupukan akal orang-orang percaya dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Yesus Kristus berupa tindakan kasih terhadap sesamanya. Tugas pendidikan adalah mengantar pelajar sedemikian rupa sehingga ia mengalami pengalaman yang benar dengan Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan agama Kristen merupakan bagian dari pendidikan secara umum, karena itu juga memiliki sifat-sifat pendidikan secara umum. Iman Kristen dalam dimensi kognitif mencakup pengetahuan dan pengertian kita akan Tuhan dan kehendaknya seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yang ketiga, hubungan sosiologi pendidikan dengan pendidikan agama Kristen. Sosiologi merupakan suatu kajian ilmiah tentang kehidupan manusia. Sosiologi hanya bisa tertarik pada pikiran dan tindakan yang ditujukan seseorang sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Pendidikan agama Kristen akan membentuk suatu pembelajaran dan pembelajaran itu akan merupakan pembuahan perilaku ke arah positif dalam konteks kekristenan. Pendidikan agama Kristen dapat mempengaruhi perkembangan pribadi di segala aspek moral hidup dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang diharapkan. Pendapat para tokoh mengenai sosiologi pendidikan. Yang pertama, Fairchild, sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Yang kedua, menurut Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang termasuk dalam struktur tersebut adalah yang pertama itu teori dan filsafat pendidikan, yang kedua sistem budaya, yang ketiga struktur kepribadian, yang keempat tata sosial masyarakat. Ahli yang ketiga, Elwood, mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antar semua pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. Adapun kelebihan agama Kristen yang utama adalah pada kemuliaan ajaran kasih. Ajaran ini menurut penulis merupakan hal mendasar yang paling mulia. Ajaran kasih ini terutama tercermin dari perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri yang disatukan dengan perintah untuk mengasihi Sang Pencipta. Orang Kristen yang baik tidak mengenal dendam, hanya mengenal pengampunan. Ini membuat orang Kristen seharusnya tidak punya musuh sekalipun orang yang lain memusuhi. Perintah dalam agama Kristen adalah untuk mengasihi orang yang memusuhi, bukan memerangi, apalagi membinasakan. Jadi dalam agama Kristen membunuh untuk alasan apapun tidak dibenarkan. Ajaran Kristen tidak mengenal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagi banyak orang ini merupakan kebodohan, tetapi bagi penulis ini merupakan kelebihan agama Kristen. Kita tidak bicara kepintaran dalam hal ini, tapi kemuliaan. Kekurangan poin di atas adalah hikmat manusia itu terbatas dan tidak sama pada setiap orangnya, sehingga bisa menimbulkan perpecahan bahkan perselisihan dalam berpendapat. Ada juga pandangan bahwa manusia tidak bisa mencapai keselamatan dengan usaha sendiri, sehingga muncullah kecenderungan orang Kristen untuk menitik beratkan pada percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan berhenti sampai di situ. Pandangan beginilah berefek terhadap maraknya praktek kekristenisasi dengan alasan bahwa hanya Yesus sumber keselamatan.
Adapun peran guru pendidikan agama Kristen bukan hanya mendidik saja, melainkan membimbing dan mentransferkan ilmu saja, tetapi berperan sebagai penafsir iman Kristen. Bukan hanya itu saja juga, tetapi peran seorang guru pendidikan agama Kristen yaitu menjadi seorang gembala bagi murid-muridnya. Guru adalah teladan bagi siswa di sekolah. Guru Kristen dimampukan menjadi teladan karena telah mengalami lahir baru dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga guru Kristen memiliki peranan yang besar untuk membentuk karakter siswa yang benar dan mengarahkan siswa untuk mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Adapun peran siswa yang sangat penting, karena pada dasarnya siswa adalah unsur penentu dalam sebuah pembelajaran. Siswa adalah objek, artinya objek yang menerima pelajaran dan objek yang turut menentukan hasil pembelajaran. Jadi, pendidikan agama Kristen merupakan ilmu yang mendidik pelajar untuk menjadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya, untuk mengarahkan kepada hal-hal yang alkitabiah dan menjadikan Yesus sebagai guru dalam kehidupannya. Dalam penerapan pendidikan agama Kristen juga ada banyak hal yang harus diperhatikan, artinya bahwa banyak faktor yang diperhatikan dalam pendidikan agama Kristen ini. Sebagai contoh, kepada siapa pendidikan agama Kristen ini diajarkan dan apa metode yang pantas atau pas, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut tujuan pendidikan agama Kristen tadi dapat tercapai. Jadi mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.